Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy Anandia di jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membuat video dengan tema selanjutnya, yaitu konsep manusia sebagai pancakadana dan konsep alam berdasarkan panca niyama dan meditasi sebagai tanggung jawab manusia untuk hidup. Oke, di video ini saya bertemu lagi dengan teman saya bernama Zen. Nah, Zen, gimana nih kabar lu ya? Baik. Di video sebelumnya kita kan udah ambil video tentang tema sebelumnya. Dan ini ada 3 materi lagi yang pengen gue jelasin nih. Nah, yang pertama itu ada konsep manusia sebagai pancakadana. Oke. Nah, apa itu pancakadana? Dalam ajaran Buddha, manusia itu dipahami bukan sebagai entitas kekal, tapi kayak memiliki jiwa gitu yang abadi. Oke. Sebagai kumpulan 5 unsur kehidupan yang disebut sebagai pancakadana atau 5 kehidupan kelompok gitu. Yang terdiri dari pertama itu rupa, atau enggak bisa itu disebut materi atau fisik. Oke. Disebutnya itu atau artinya itu sebagai semua bentuk jasmani atau tubuh kita itu organ-organ dan segala satu yang bersifat materi. Lalu kedua wedana atau enggak kalau di bahasa Indonesia itu perasaan dan sensasi. Perasaan dan sensasi. Betul. Oke. Segala pengalaman rasa yang timbul akibat kontak dengan dunia luar, seperti rasa senang dan tidak senang atau netral. Itu artinya. Lalu ada sana atau bahasa Indonesia itu persepsi. Oke. Kemampuannya mengenali dan memberi label terhadap apa yang kita lihat dan dengar, atau apa yang kita pikirkan gitu. Lalu ada sankara, yang bahasa Indonesia itu seperti formasi mental atau keinginan kita. Nah, aktivitas kita ini itu terdiri dari batin, seperti niat, dorongan, dan kebiasaan mental. Itu arti dari sankara gitu. Selanjutnya ini tuh ada wina, Apa tuh? atau enggak bahasa Indonesia itu kesadaran. Kesadaran. Iya. Kesadaran ini atas objek yang kita tahu atau tentang kita lihat, yang kayak kita mendengar, merasakan atau berpikir. Oh, oke. Ya. Itu kan materi yang pertama. Nah, isi penting dari pancakadana ini bisa bilang itu Buddha itu mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun dari 5 khandana atau yang merupakan diri atau bisa bilang atta, itu semua itu berkat fenomena yang bersifat tidak kekal. Oh gitu. Dan juga penderitaan dan tanpa inti diri. Nah, makanya itu dalam Buddhis tidak ada konsep tentang jiwa abadi. Oke. Kayak agama yang lain gitu ya kan. Tapi di Buddha itu yang ada hanya proses alami dan kumpulan 5 khandana yang terus berubah. Oke. Contohnya kayak misalnya tuh perasaan lu senang hari ini. Apa? Perasaan lu senang hari ini. Perasaan lu? Hari ini senang gitu. Oh. Terus bisa berubah menjadi perasaan sedih besoknya. Oh, oke, iya. Nah, lalu ada tubuh kita yang mengalami perubahan dari masa kecil, tua, atau dewasa gitulah. Lalu hingga akhirnya kita meninggal, dan semuanya ini menunjukkan bahwa diri manusia itu bersifat dinamis atau sementara doang. Oke. Jadi kayak kita nggak kekal di dunia ini. Nah, di materi kedua yaitu konsep alam berdasarkan panca niyama. Panca niyama. Ya, Oke. gue beda dulu nih. Panca niyama itu apa sih? Apa tuh? Panca niyama itu kayak 5 hukum keteraturan universal yang mengatur seluruh fenomena di alam semesta. Oke. Jadi menurut ajaran agama Buddha gue ya kan. Jadi kelima hukum itu terdiri dari uta niyama, atau enggak bahasa Inggris itu hukum fisika. Artinya kalau di artinya lebih jelas gitu, aturan tentang cuaca, musim perubahan, alam suhu dan fenomena lainnya. Aturan. Iya. Oke. Lalu yang kedua itu ada bija niyama. Bija niyama. Iya. Hukum geologi artinya. Hukum biologi. Betul. Kalau disingkatnya lagi tuh kayak
aturan tentang pertumbuhan dan reproduksi makhluk hidup. Oke. Lalu selanjutnya ada kama niyama yang artinya hukum moralitas. Bisa bilang tuh hukum sebab akibat dari perbuatan makhluk yang menuntun kebahagiaan atau penderitaan kita. Dan selanjutnya tuh ada cita niyama. Cipta niyama. Ya, hukum psikologi tentang aturan atau proses pikiran kita seperti dari alur, pola pikir kita dan kebiasaan mental kita. Nah, selanjutnya itu ada dhamma niyama. Dhamma niyama. Ya, yang artinya kayak hukum kebenaran mutlak. Hukum Kebenaran mutlak. kebenaran mutlak. Oke. Kalau disingkatnya atau arti lebih dalam lagi, itu kayak aturan yang lebih dalam tentang keteraturan spiritual. Jadi kayak kelahiran seorang Buddha atau peristiwa ajaib yang disebabkan oleh hukum kebenaran. Oke. Nah, isi penting dari pancaniyama ini ada beberapa hal nih. Semua peristiwa di dunia ini, termasuk kelahiran, kematian, dan keberuntungan, atau musibah kita, perubahan cuaca, dan perilaku makhluk hidup, itu nggak terjadi secara kebetulan. Oke, lalu Semua itu terjadi berdasarkan keteraturan dan hukum alam ini. Jadi kayak apa yang lu perbuat tuh pasti ada aturan akibat dari keteraturan dan hukum alam ini gitu. gitu. Oke. Contohnya itu kayak kalau kita lagi nanam benih mangga, Iya. yang tumbuhnya kan pohon mangga ya, Ah. bukan masa pohon apel gitu ya kan. Iya. Nah, itu mengikuti bija niyama Bija niyama. ya. Atau ketika seorang menipu orang lain dan akhirnya mengalami kerugian, itu akibat dari kama niyama. Oh. Iya. Karma lah ya. Iya, bisa bilang sih gitu. Nah, di materi ketiga ini ada meditasi sebagai tanggung jawab manusia untuk hidup benar. Meditasi. Iya, Oke. gue bedah dulu ya. Iya. Apa itu meditasi dalam Buddhis? Meditasi itu atau bahasa palingnya itu bhavana. Dalam Buddhis itu usaha sistematis untuk mengembangkan batin kita atau menumbuhkan kesadaran kita dan kedamaian dalam pikiran kita. Oke. Nah, di meditasi ini ada beberapa macam nih. Wah, apa tuh? Yang pertama itu ada samatha bhavana. Samatha Bhavana bawah. yang artinya itu meditasi ketenangan. Tujuannya itu untuk menenangkan pikiran kita dari kegelisahan dan keributan. Oh, oke. Lalu ada vipassana bhavana. Vipassana. Vipassana bhavana Oke. yang artinya itu meditasi wawasan. Oh, sama. Ya, Oke. untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, memahami sifat anicca atau ketidakkekalan Anicca. atau ketidakkekalan kalau bahasa Indonesianya. Siap. Lalu duka itu penderitaan dan anatta tanpa inti diri. Oke. Nah, aku biasanya tuh kalau lagi ibadah biasanya kan ada meditasi juga kan. Itu biasanya pakai samatha bhavana. Samatha bhavana. Iya, untuk merasakan ketenangan di diri kita lah. Oke. Lalu mengapa meditasi itu penting mengapa meditasi itu tanggung jawab? Apa tuh? Kenapa? Dalam agama Buddha, tiap orang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke. Iya, lu kok pengen pencarian, ya lu tanggung jawab sendiri gitu lah. Nggak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Nah, melalui meditasi ini, manusia belajar mengendalikan pikirannya dan mengatasi keserakahan dan kebencian. Oh. Apalagi kita kan kalau meditasi itu kan kayak merasa tenang, pikiran kita kan jadi ada moral-moral yang lebih dalam lagi dan lebih baik lagi gitu loh. Contohnya itu kayak seorang yang rutin meditasi bisa lebih sabar mengatasi masalah dan tidak mudah marah dan lebih sadar gitu terhadap tindakannya. Oh. Nah, hal ini membuat hidupnya itu lebih damai dan membawa manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Nah, dari yang gue jelasin gini 3 materi itu, lu pengen tanyain gak nih? Nah, atau gue persingkat aja nih, satu aja ya pertanyaannya. Ini cukup lumayan pertanyaannya. Oke. Gue mau tahu maksudnya tuh apa maksudnya manusia tidak memiliki inti diri dalam ajaran Buddha? Oke. Pertanyaannya bagus sekali sih bisa bilang. Oke. Jawaban gue tentang pertanyaan lu itu dalam ajaran Buddha ya kan.
manusia itu terdiri dari 5 kelompok fenomena. Oke. Yang dibilang tuh pancakadana, Panca kadana. kadana. Oke. Yang bisa bilang tuh yang terus berubah karena tidak ada lagi yang kekal atau tetap. Maka tidak ada lagi diri sejati yang abadi gitu. Oh, jadi berubah-ubah gitu. Betul. Jadi kayak kita tuh nggak bisa sejati gitu. Oke, oke, oke. Nggak ada yang abadi. Oke, oke. Dari pertanyaan ini atau materi ini lu udah jelas belum dari jawabannya? Udah sih, nggak ada pertanyaan lagi, cukup. Oke, gue tutup ya dokumentasi ini ya. Siap. Gimana teman-teman dari video saya tentang materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.